Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai saudara-saudaraku di Palestina, bersabarlah dan berkasih sayanglah. Sesungguhnya pertolongan Allah sangatlah dekat. Wahai saudara-saudaraku di seluruh pelosok penjuru bumi, mari kita saling berpesan untuk kesabaran dan saling berpesan dengan kasih sayang. Yang demikian itu sesungguhnya Allah ridho. Yang demikian itu artinya kita telah berperan terwujudnya perdamaian dunia dan telah mengharap kebahagiaan sama untuk mendapatkan surganya Allah. Mari kita bersabar dan berkasih sayang. Dunia ini hampir selesai. Kita akan melewati sesuatu hal yang besar, yaitu tipu daya Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal atau Mesias palsu, dia adalah hamba yang ingkar. Ia mengaku Nabi Muhammad ibnu Abdillah dan mengaku bahwa Ruhul Qudus, ruh Nabi Isa ibnu Maryam akan turun mendarat pada tubuhnya. Kemunculan Al-Masih Dajjal. Dalam hadis Nabi Muhammad tentang perjalanan Tamim Ad-Dari bertemu Al-Masih Dajjal, dalam hadis ini panjang. Maka kita ambil poin-poin pentingnya saja. Tamim Ad-Dari bertemu Dajjal dan bertanya jawab. Yang pertama, apakah pohon-pohon kurma Baisan hampir-hampir tak berbuah lagi? Yang kedua, apakah danau Tobariyah hampir-hampir air akan hilang? Yang ketiga, apakah mata air Zugar, air tidak lagi digunakan penduduk untuk bertani? Yang keempat, apakah telah diutus Nabi yang ummiyin dan dia diperangi oleh orang Arab dan Nabi memang menang, kemudian orang-orang Arab taat padanya. Kemudian orang tersebut yang bertemu dengan Tamim Ad-Dari, yaitu Masih Dajjal, berkata, sekarang aku akan beritakan kepada kalian tentang diriku, katanya. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih. Sebentar lagi aku diberi izin untuk keluar. Hingga aku keluar lalu berjalan di bumi dan tidak kutinggalkan satu negeri pun kecuali aku akan memasukinya dalam waktu 40 malam. Kecuali Makkah dan Thaibah. Keduanya haram bagiku. Setiap kali aku akan memasuki salah satu kota ini, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus di tangan menghalangiku. Dan sesungguhnya pada tiap gang ada para malaikat yang menjaganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya cerita Tamim menakjubkanku. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal serta tentang Makkah dan Madinah. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman. Oh tidak,
bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Sembari beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah timur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis di atas kita ketahui beberapa hal. Yang pertama, Al-Masih Dajjal sudah dilepaskan karena 4 hal tersebut telah terpenuhi. Al-Masih Dajjal yang kedua akan membuat kekacauan di bumi selama 40 hari. Jadi bukan sekedar tinggal di bumi 40 hari. Semua negeri dikacaukan kecuali Mekah dan Madinah. Al-Masih Dajjal keluar dari arah timur. Hal ini dikuatkan dengan hadis lainnya, yaitu Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur dan tujuannya adalah Madinah, hingga dia sampai di balik gunung Uhud, lalu para malaikat menghalonya ke Syam dan dia di sana binasa. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas, Al-Masih Dajjal binasa di Syam, bukan di pintu gerbang Lut. Dan yang dibunuh di gerbang Lut adalah Ad-Dajjal, sebagaimana hadis sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di pintu gerbang negeri Lut. Hadis At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi ada 2 masa Dajjal keluar. Yang pertama sebagai Al-Masih Dajjal, yang kedua sebagai iblis Ad-Dajjal, yaitu iblis yang membangkitkan kembali Al-Masih Dajjal dan menungganginya. Iblis Ad-Dajjal keluar nanti setelah masa damai pada kepemimpinan Al-Mahdi, dan yang membunuhnya adalah Nabi Isa ibnu Maryam. Adapun keluar Al-Masih Dajjal yang sekarang ini sangat berbahaya. Oleh karena manusia sekarang ini tidak siap, lalai dan tertipu oleh dunia. Fitnah Al-Masih Dajjal adalah fitnah terbesar sepanjang masa. Rasulullah telah mengabarkan kepada kita tentang fitnah Dajjal dalam hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, belum pernah ada fitnah di bumi yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Setiap nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti telah memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Aku adalah nabi paling akhir dan kalian adalah umat paling akhir. Dia pasti muncul di tengah kalian. Kalau dia muncul dan aku masih hidup di tengah kalian, aku menjadi wakil setiap muslim untuk melawannya. Tapi kalau dia muncul setelah aku mati, maka setiap orang mewakili dirinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penggantiku yang memegang urusan setiap muslim. Sekarang Nabi Muhammad SAW telah meninggal, maka umatnya mewakili dirinya sendiri dan Allah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan petunjuk untuk umatnya menghadapi fitnah Dajjal. Hadis Nabi Muhammad tentang petunjuk Allah tersebut adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan ada yang tersisa dari kenabian, yaitu petunjuk atau wahyu, selain al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa itu al-mubasyirat? Beliau menjawab, mimpi yang baik. Jadi petunjuk Allah yang digunakan untuk menghadapi fitnah Dajjal adalah mimpi yang baik. Sedangkan orang-orang yang memiliki mimpi tentang akhir zaman dan berkelanjutan, mereka adalah 1. Muhammad Qasim dari Lahore, Pakistan. Yang 2. Rokhayah binti Muhammad dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia. Mereka mendapat mimpi-mimpi disebut sebagai saksi. Bukalah dalam surat Az-Zumar ayat 69. Sungguh di sanalah saksi-saksi itu. Mereka mempunyai mimpi-mimpi tentang akhir zaman sejak kecil,
Kebenaran mimpi mereka sebagai petunjuk umat akhir zaman tidaklah diragukan. Di dalam mimpi mereka ada pernyataan yang mempersilahkan kepada siapa saja yang ragu pada kebenarannya untuk membuat semisal, yaitu mimpi-mimpi yang sebagaimana mereka dapati dari Allah. Hal ini senada dengan surat Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Untuk itu tidak perlu ada perdebatan. Jika mampu membuat semisal silahkan lakukan, dan pasti tidak dapat membuat semisal, maka berimanlah agar terhindar dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang mengenai mimpi-mimpi Qasim yang berisi yang pertama, kejadian-kejadian akhir zaman. Ini telah terbukti hampir sebagian. Yang kedua, menyeru pada kalimat tauhid, jauhi syirik-syirik modern, foto-foto, gambar-gambar dan patung makhluk hidup, sujud rukuk kepada selain Allah, dan syirik-syirik lainnya. Menyeru pada kalimat tauhid ini adalah seruan para nabi, maka mimpi Qasim ini tidak diragukan kebenarannya bahwa mimpi-mimpinya dari Allah. Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi www.muhammadqasimpk.org. Qasim hanya bisa mengerjakan setengah dari perintah Allah. Hal ini telah Allah isyaratkan dalam mimpi Qasim dengan judul Lukisan yang Menakjubkan dan 4 ekor sapi, bulan Desember tahun 2015. Kemudian kesaksian Ruqayyah binti Muhammad dan mimpi-mimpinya berisi, yang pertama, Allah meneruskan pekerjaan Qasim dengan memberi mimpi-mimpi dan petunjuk dari ilham sanubari Ruqayyah binti Muhammad dengan kitab Risalah Ar-Rahman. Kunjungi www.ahmadhabibi.com. Allah turunkan kitab Risalah Ar-Rahman, petunjuk bagi umat manusia di batas zaman untuk menjadi satu golongan, yaitu golongan kanan, golongan yang selamat. Umat sekarang terpecah-pecah menjadi banyak golongan hingga bumi yang satu ini, apa yang di atasnya dijadikan rebutan, yang mengakibatkan permusuhan, pertumpahan darah, dan membuat kerusakan di bumi. Sedangkan Allah menjadikan bumi ini dan apa yang di atasnya untuk manusia bersama-sama, namun tidak untuk saling berebut dan saling bertikai hingga menumpahkan darah dan kerusakan di bumi. Itulah kesalahan manusia umat sekarang maupun umat-umat sebelumnya. Itu karena manusia tidak bersabar dan tidak berkasih sayang. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi bersama-sama untuk berjamaah. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat di atas menerangkan bahwa Allah menciptakan untuk kita manusia apa-apa yang ada di atas bumi untuk bersama-sama. Kemudian Allah menciptakan pula langit yang sebelumnya berupa asap menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dalam hal ini mengetahui apa yang bakal terjadi bila satu bumi, namun untuk semua manusia dengan kebutuhan dan keinginan yang sama. Oleh karena itu manusia diberikan 2 jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Mestilah ada yang mampu bersabar dan ada pula yang tidak sabar. Ada juga yang saling berkasih sayang dan ada yang sebaliknya. Maksudnya bahwa ada sebagian manusia ada yang mampu sabar dengan bagian yang ia dapat meskipun kurang mencukupi baginya, atau sebaliknya. Dan ada yang berkasih sayang dengan berbagi apabila mendapat bagian lebih, dengan berbagi kepada sesama yang kekurangan,
dengan dengan sadar bahwa pada karunia yang diberikan itu ada hak orang lain yang membutuhkan, dan ada pula yang kikir, tidak mau berbagi kepada sesama. Jika kebanyakan manusia mau mengambil jalan kebajikan dan meninggalkan jalan keburukan, hingga banyak manusia bersabar bila kekurangan dan banyak manusia berkasih sayang dengan berbagi kepada yang kekurangan, maka akan terbentuklah masyarakat dunia yang adil, makmur, sejahtera, tidak ada kemiskinan, dan tidak ada pertikaian, permusuhan, dan tidaklah membuat kerusakan di bumi. Yang demikian itulah Allah ridha. Namun sebaliknya, apabila kebanyakan manusia mengambil jalan keburukan, maka timbullah banyak kejahatan, kemaksiatan, kedoliman, dan membuat kerusakan di bumi, hingga saling menumpahkan darah karena tidak sabar dan tidak berkasih sayang. Maka Allah jadikan kitab Risalah Ar-Rahman yang Allah turunkan melalui mimpi-mimpi dan ilham sanubari saksinya Rokayah binti Muhammad. Kitab Risalah Ar-Rahman bukan menggantikan Al-Quran. Justru ayat-ayat Al-Quran untuk menyempurnakan kitab Risalah Ar-Rahman. Risalah Ar-Rahman terkhusus pada zaman ini, yaitu di batas zaman di mana Dajjal telah dilepas dari penangguhannya dan umat dalam keadaan lalai, terpecah belah menjadi banyak golongan. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadisnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum Yahudi pecah menjadi 71 atau 72 golongan, kaum Nasrani pecah menjadi 71 atau 72 golongan, sementara umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan ahli hadis lainnya. Dalam riwayat lain ada tambahan redaksi dari hadis tersebut, yakni semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2641. Hadis di atas telah terbukti pecahnya umat Rasulullah sekarang ini, ya, menjadi banyak golongan dan semua masuk neraka. Dan jika nanti fitnah Dajjal telah dimulainya, maka semua akan menjadi pengikutnya dan dipastikan semua masuk neraka. Karena apabila telah menjadi pengikut Dajjal, maka tidak ada pengampunan, tidak ada jalan taubat. Oleh karena telah memilih surganya Dajjal dan berarti memilih untuk masuk nerakanya Allah. Sebagaimana dalam hadis dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia Dajjal membawa surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. Maknanya bahwa barang siapa mengikuti Dajjal, ia akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dunia, namun dia tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat, mendapatkan nerakanya Allah. Dan sebaliknya, apabila ia melawan Dajjal sehingga mendapati siksaan Dajjal walaupun harus mengorbankan nyawa, dengan demikian dia mendapatkan nerakanya Dajjal, namun ia mendapatkan surganya Allah. Pengikut Dajjal dipastikan masuk neraka, tidak bisa lagi bertobat walaupun nantinya Dajjal mati dan dirinya baru menyadari kesalahannya hingga ingin bertobat. Hal itu tidak diterima karena telah memilih surganya Dajjal, berarti memilih nerakanya Allah. Dalam kitab Risalah Ar-Rahman, Allah buka pintu taubat seluas-luasnya yang sangat murah, sangat mudah, dan sangat ringan bagi manusia sekarang di batas zaman ini, dan balasannya sangat luar biasa bagi yang mau bertaubat, yaitu dengan hal sebagai berikut. Hanya cukup dengan lesan, yaitu saling berpesan untuk kesabaran dan saling berpesan dengan kasih sayang. Maka Allah akan masukkan ke dalam golongan kanan, golongan yang selamat. Baca dalam surat Al-Balad ayat 17-20.
yaitu golongan yang dimuliakan di yaumil masyar, masuk surga tanpa hisab, masuk surga dalam rombongan yang pertama hingga para nabi iri. Siapa mereka ya Allah? Mereka bukan nabi, bukan syuhada, namun masuk surga pertama kali. Dan selama masih dalam kehidupan dunia, mereka akan Allah tuntun, Allah pimpin, dan Allah jaga dengan penjagaan yang tertinggi menuju jalan syuhada. Mereka tidak akan takut, tidak akan khawatir, dan tidak akan bersedih hati dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Dengan demikian fitnah Dajjal yang begitu dahsyatnya tidak akan berpengaruh apapun bagi mereka yang mendapati golongan kanan. Siapapun orang yang saling berpesan dengan kesabaran dan saling berpesan dengan kasih sayang, maka dia telah berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia, dan dengan sadar maupun tidak, ia telah mengharapkan surganya orang yang ia beri pesan. Oleh karena orang yang sabar yang mendapatkan surga Allah, sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, Al-Mu'minun ayat 111, Al-Qasas ayat 54, dan Al-Insan ayat 12. Dan orang yang berkasih sayang termasuk golongan mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadisnya, bukan golonganku orang yang tidak mencintai sesamanya melebihi cinta pada dirinya. Akan tetapi untuk mendapatkan golongan kanan, ya, dengan jalan saling berpesan untuk kesabaran dan saling berpesan dengan kasih sayang, waktunya dibatasi hanya di batas zaman saja. Kemudian apa batas zaman itu? Batas zaman adalah waktu dimulai Allah bersaksi hingga masuk pada akhir zaman. Kapan berakhir batas zaman itu? Allah lah yang mengetahui. Sedang batas zaman itu telah berlaku sejak Allah bersaksi kepada saksi utamanya, yaitu Ruqayyah binti Muhammad, dan sekarang telah berjalan 26 purnama, sisa 1 purnama. Ya, baca di https www.ahmadhabibi.com/1000 garis sambung risalah garis sambung Allah garis sambung 40 di HTML .html 14 Oktober 2025. Jadi secara perhitungan batas zaman itu Allah beritahukan dengan keseluruhan waktu 27 purnama dan sudah berjalan 26 purnama, sisa 1 purnama. Kita akan masuk pada zaman akhir. Allah akan menutup pintu tobat dengan mendapati golongan kanan ini, dan Allah akan memperlihatkan sesuatu yang besar. Semua dapat melihatnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, dari Qutni dan Tirmizi. Dari Sufyan bin Asai radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memiliki sebuah pintu tobat di ufuk barat, luasnya sepanjang perjalanan 70 tahun. Pintu itu tidak ditutup sebelum matahari terbit dari arah pintu itu, barat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu. Hadis riwayat An-Nasai dan lainnya. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah memiliki pintu tobat di ufuk barat. Maksudnya zaman kita di zaman ufuk barat, hampir selesai, hampir tenggelam, menjelang kiamat. Dan pintu tobat itu tidak ditutup sebelum matahari terbit dari arah itu, yaitu arah barat. Hal ini sama persis dengan keadaan sekarang, bahwa pintu tobat yang Allah berikan itu akan ditutup 1 purnama lagi, dan Allah akan perlihatkan hal yang besar. Dan itu adalah matahari terbit dari arah barat, sebagaimana dalam hadis Rasulullah tersebut di atas. Matahari akan terbit dari arah barat 1 purnama lagi. Dan tanda besar kiamat yang pertama kali muncul adalah matahari terbit dari arah barat, sebagaimana hadis Rasulullah. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau berkata, aku hafal satu hadis dari Rasulullah yang tidak pernah aku lupa setelahnya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah barat.
Maka dari itu bersegeralah untuk kembali kepada Allah untuk mendapatkan golongan kanan, dengan saling berpesan dengan kesabaran dan saling berpesan dengan kasih sayang. Demikian itu jalan taubat yang sangat mudah dan sangat ringan. Dan yang paling penting, berimanlah, percayalah bahwa Allah bersaksi di batas zaman ini. Maksudnya, yakinlah bahwa Allah menurunkan kitab Ar-Rahman kepada saksinya melalui mimpi-mimpi dan ilham Zanubari Ruqayyah di batas zaman ini. Dan bila belum yakin, maka diamlah. Jangan berkomentar, berkata-kata buruk tentang hal ini. Lebih baik cari tahu dan teliti dengan baik, dan mohonlah petunjuk kepada Allah dengan berdoa kepadanya. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar, dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepadaku yang salah itu salah, dan kuatkanlah aku untuk menyingkirkannya. Berdoalah yang dengan demikian itu. Berkenaan dengan matahari terbit dari arah barat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Jika matahari telah terbit dan manusia menyaksikannya, lalu spontan mereka beriman secara bersama-sama, maka saat itu tidak bermanfaat iman seseorang untuk dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu dan belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat 6 perawi kecuali Tirmizi. Disebut beriman pada batas zaman ini adalah siapapun yang mengikuti perintah Allah dengan mengambil golongan kanan, yaitu dengan berpesan dengan kesabaran dan berpesan dengan berkasih sayang. Jadi tidak harus memiliki kesabaran dulu maupun telah mampu berkasih sayang, namun cukup berpesan kepada sesama, semisal kepada anak, istri, saudara, teman-teman, atau orang-orang yang sedang membutuhkan nasihat untuk bersabar. Saya contohkan di atas, di awal, dengan berpesan kepada saudara kita di Palestina. Mereka butuh dukungan moral agar mereka mampu bertahan. Ya. Sampaikan kepada mereka sebagai berikut. Wahai saudaraku di Palestina, bersabarlah dan berkasih sayanglah, pertolongan Allah sangat dekat. Dan agar pesan itu terkirim, bikin konten di medsos atau kirim donasi kepada mereka berbekal 10.000 misalnya. Cari lembaga donasi di medsos yang di sana dapat menuliskan pesan untuk disampaikan. Hal itu mudah, murah, ringan, dan singkat waktunya, namun balasannya sangat luar biasa. Jika tertinggal dari batas itu ya, dan belum bisa bertaubat, tetap jangan berputus asa dari rahmat Allah dengan mengusahakan keimanan yang tertinggal itu, dengan mengusahakan apa yang bisa kita lakukan sambil menunggu petunjuk Allah. Petunjuk Allah bagi mereka yang tertinggal telah disampaikan, yaitu berbaiat kepada Imam Mahdi. Akan tetapi Imam Mahdi belum Allah munculkan, maka dengan demikian sulit seperti merangkak di atas salju. Walau demikian, tetaplah jangan putus asa dari rahmat Allah untuk mendapatkan golongan kanan. Dan agar terjaga dari fitnah Dajjal, Allah berikan jalan dengan menjaga wudhu dan banyak berzikir memohon pertolongan kepada Allah dengan mengucap Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Sebanyak-banyaknya Allah berjanji akan menjaga dengan penjagaan yang tertinggi. Pada batas zaman ini ya, manusia terbagi menjadi 3 kelompok sebagaimana dalam surat Al-Waqiah ayat 7-10, yaitu golongan kanan, golongan kiri, dan orang-orang yang terdahulu. Golongan kanan sudah kita bahas di atas. Golongan kiri, golongan yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, yaitu orang yang ingkar bahwa Allah bersaksi di batas zaman ini. Mereka masuk golongan kiri. Golongan yang dihinakan di Yaumil Masyar, masuk neraka yang tertutup, tidak dalam penjagaan Allah dari fitnah Dajjal. Mereka menjadi pengikut Dajjal. Dan pemimpin golongan kiri telah Allah hadirkan di bumi ini. Sebelumnya dia hamba yang terpilih sebagai khalifatullah, namun ia ingkar mengaku sebagai Nabi Muhammad ibnu Abdillah dan mengaku ruh
Isa ibnu Maryam akan turun kepadanya, dan Allah pastikan bahwa dia adalah Dajjal, pemimpin golongan kiri nantinya. Sebelumnya dia Allah pilih sebagai saksi dalam kesaksian Ruqayyah dan saksi Mubahalah Ruqayyah, namun ia ingkar. Dengan demikian, kemunculan Dajjal sebagai pemimpin golongan kiri telah hadir di bumi ini, yaitu di Padang, Sumatera Barat, Indonesia, di arah timur dari arah Madinah. Dan fitnah-fitnahnya akan segera dimulai. Mengenai hal ini bisa dipelajari lebih lanjut di https://ahmadhabibie.com/risalah/Allah/1.html. Dan ini menunjukkan kebenaran hadis tentang munculnya Dajjal al-Masih Dajjal dari timur, dari Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Terbukti benar sebagaimana hadis yang kita bahas di atas ya. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur dan tujuannya adalah Madinah, hingga dia sampai di balik gunung Uhud, lalu para malaikat menghalaunya ke Syam dan di sanalah dia binasa. Hadis riwayat Muslim. Menjelang kemunculan Dajjal akan terjadi kemarau panjang selama 3 tahun, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dari riwayat Imam Ahmad 26298. Dari Asma binti Yazid al-Ansyariyah, dia berkata, Rasulullah SAW berada di dalam rumahku. Kemudian dia menyebutkan tentang Dajjal. Beliau bersabda, sungguh menjelang datangnya Dajjal akan ada 3 tahun masa sulit. Tahun pertama, langit akan menahan sepertiga dari air hujannya, dan bumi menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Tahun kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya, dan bumi akan menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Dan pada tahun yang ketiga, langit akan menahan air hujannya semua, dan bumi juga akan menahan tumbuh-tumbuhannya semuanya. Maka tidak ada lagi tersisa yang memiliki kuf atau kaki, telapak kaki hewan berkaki 4, kecuali akan binasa. Dan yang paling dahsyat dari fitnah Dajjal tersebut, ketika seseorang Badui datang kepadanya, Dajjal berkata, bagaimana pendapatmu jika aku bangkitkan untamu dengan susu yang besar dan punuknya yang besar? Apakah kamu mengakui bahwa aku adalah Rabbmu? Badu itu menjawab, ya. Lalu setan berubah bentuk menyerupai untanya dan mengikutinya. Kemudian Dajjal berkata kepada orang tadi, bagaimana pendapatmu jika aku bangkitkan bapak dan anakmu, dan siapa yang kamu ketahui dari keluargamu? Apakah mengakui bahwa aku adalah Rabbmu? Maka Badui tersebut menjawab, ya. Maka setan berubah bentuk seperti keluarganya dan mengikutinya. Kemudian Rasulullah SAW keluar untuk sesuatu keperluan. Ketika kembali, orang-orang masih termangu dan sedih dengan apa yang baru saja beliau ceritakan kepada mereka. Asma berkata, kemudian beliau meraih 2 daun pintu seraya bersabda, wahai Asma, bagaimana kabarmu? Asma berkata, wahai Rasulullah, engkau telah membuat hati kami copot karena cerita Dajjal. Beliau lalu bersabda, jika Dajjal keluar dan aku masih bersama kalian, maka aku akan melawannya. Jika tidak, maka Rabbkulah yang akan menggantikan aku untuk menjaga setiap mukmin. Asma berkata, wahai Rasulullah, sungguh kami telah membuat adonan namun susah menjadi roti hingga kami lapar. Lalu bagaimana dengan kondisi kaum mukminun saat itu? Beliau menjawab, cukuplah bagi mereka sebagaimana penduduk langit, yaitu bertasbih dan bertakdis mensucikan Allah. Setelah terjadi kemarau panjang sebagaimana di dalam hadis tersebut, Dajjal akan membuat tipu daya, berpura-pura menjadi penyelamat dan penolong bagi manusia, tapi dengan syarat mengikuti Dajjal, mengakui Dajjal sebagai Tuhan.
Dengan kemarau panjang sebagaimana hadis di atas, orang-orang golongan kanan akan terjaga karena mendapat minuman dari sumur Tuba yang saat ini berada di rumah Roqayah. Dan Allah menjaganya dengan penjagaan yang tertinggi. Baca di https ahmadhabibi.com Roqayah _bin _ahmad _1133.html. Kemudian orang-orang terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang terdahulu mempercayai Allah, bersaksi di batas zaman, dan telah mempunyai kesabaran dan berkasih sayang untuk tercapainya kedamaian dunia dan membantu rakyat Palestina meringankan beban mereka yang dalam penderitaan. Mereka disebut Bani Tamim, yaitu Roqayah binti Muhammad dan saksi-saksinya yang menyebarkan pesan dari Roqayah yang berjumlah 313 saksi yang tersebar di seluruh dunia. Mereka bersaudara, tidak bertalian darah, saling bantu-membantu dan saling berkasih sayang dari kabilah-kabilah agama dan negeri-negeri seluruh dunia. Dan satu lagi yang istimewa, yaitu pemuda Bani Tamim. Allah pilih pemuda Bani Tamim untuk suaranya di dunia, yaitu pemimpin negeri Merah Putih, Bapak Prabowo Subianto. Prestasinya telah terlihat jelas di forum-forum internasional menyuarakan perdamaian dunia. Wajarlah dia dipilih sebagai pemuda Bani Tamim. Muda dalam kepemimpinan, namun keberaniannya sempurna melebihi pemimpin-pemimpin dunia lainnya untuk membebaskan Palestina dan mewujudkan perdamaian dunia sebagai cita-cita mulianya. Untuk Bapak Prabowo Subianto, ada pesan dari Allah untuk dapat datang ke rumah Roqayah. Allah akan memberikan pesan-pesan tentang Palestina. Dan untuk Habib Umar bin Hafiz, Allah mengundang untuk datang ke rumah Roqayah. Ada pesan dari Allah untuk Habib Umar bin Hafiz. Ya, inilah kabar gembira bagi rakyat Indonesia. Pemimpinnya adalah pemuda Bani Tamim dan negeri Merah Putih. Allah sebut sebagai negeri yang Allah berkahi. Dan semoga rakyat Indonesia semuanya Allah masukkan pada golongan kanan, yaitu golongan yang dimuliakan di Yaumil Mahsyar, dan selama di dunia akan tertuntun, terpimpin, dan terjaga di jalan syuhada, terhindar dari fitnah Dajjal. Amin, amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka Bani Tamim adalah umatku yang paling gigih melawan Dajjal, dalam hadis riwayat Bukhari. Bani Tamim orang yang bertujuan mewujudkan perdamaian dunia. Tujuan inilah yang berlawanan dengan Dajjal yang akan membuat kerusakan di bumi. Itulah kenapa Bani Tamim itu umat Nabi Muhammad yang paling kuat perlawanannya terhadap Dajjal. Demikian halnya tentang terbitnya matahari dan dari barat dan 7 tahun masa sulit dan 7 tahun masa damai. Telah kita sampaikan tentang perihal matahari terbit dari arah barat dan 3 tahun kemarau panjang, dan genapnya 4 tahun kemudian adalah perang, dan 7 tahun masa damai. Kemudian iblis muncul, iblis Ad-Dajjal, dan turun Nabi Isa Ibnu Maryam, munculnya Yajud Majud, ya, nanti dibaca di mimpi-mimpi Muhammad Qasim, ya. Dan saudara-saudara kita yang telah menghafal 10 ayat Al-Kahfi dan berdoa di at-tahiyat terakhir, lanjutkan, ya. Semoga Allah menuntun kita semuanya, ya. Demikian, semoga bermanfaat untuk semua saudara-saudaraku di seluruh pelosok muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.